One Minute to Better Life. Kebenaran Tuhan yang sejati adalah dari firman Tuhan dan pengertian roh Tuhan, bukan dari keyakinan sendiri atau hanya taati hukum tertulis tanpa kaitkan iman dan roh Tuhan. Oke? Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema kunci atasin permasalahan
adalah dengan percaya dan harapkan Tuhan gitu. Jadi kunci atasin semua permasalahan adalah dengan cara percaya kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan. Itu jadi semua akan menjadi mudah teman-teman. Karena ada firman katakan bahwa permasalahan itu ya bisa teratasi bagi orang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Tuhan gitu. Bagi orang yang percaya berarti percaya apa yang diperintah peraturan Tuhan, percaya dengan apa yang dirancangkan dan dikehendaki Tuhan, ya serta percaya akan janji-janji Tuhan gitu. Jadi kuncinya semua permasalahan bisa dapat teratasi teman-teman apabila memang kita bisa percaya kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Nah ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Markus. Memang simpel banget teman-teman. Apabila kita percaya dengan Tuhan, ya semua jadi tidak ada yang mustahil gitu. Semua akan bisa teratasi. Nah ini coba kita mulai teman-teman dari kitab Markus pasal 9 ayatnya 22 sampai 27. Ini simpel sekali teman-teman. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Terjawab Yesus gitu, katamu jika engkau dapat. Jadi seolah-olah Yesus mempertanyakan, nggak ada yang tidak dapat gitu. Bagi Yesus, bagi firman yang hidup, bagi firman Tuhan, itu tidak mungkin tidak ada yang bisa tidak teratasi teman. Pasti bisa teratasi gitu. Jadi di sini dikatakan katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Nah ini langsung cerita ayahnya si anak yang kesurupan itu langsung berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi kuncinya ada di aku percaya teman-teman. Aku percaya gitu. Kalau kita bicara aku percaya, apabila kita percaya pada Tuhan, apabila kita percaya kepada firman Tuhan, jadi semua tidak ada yang mustahil teman-teman. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, janganlah memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunnya, lalu ia bangkit sendiri. Ini cerita sepintas teman-teman di kitab Markus 9 ayat 22 sampai 27. Ini cuma menyatakan bahwa kunci mengatasi semua permasalahan hidup kita adalah kita percaya, aku percaya. Jadi seperti di ayat 24 teman-teman, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi aku percaya padahal orang tua yang kesurupan ini belum percaya Tuhan gitu, yang tidak percaya gitu. Jadi nah kalau kita yang sudah dalam hati kita percaya, ya mestinya lebih simpel teman. Kita percaya dan kita memang benar-benar mengenal Tuhan, ya mestinya lebih simpel untuk bisa mengatasi semua permasalahan hidup kita. Tetapi banyak orang yang percaya Tuhan itu hanya di mulut, dan mengenal Tuhan itu sebenarnya bukan mengenal, tapi cuma tahu gitu, tahu akan Tuhan. Nah orang seperti ini adalah orang yang dengan keyakinan diri sendiri teman-teman. Nah ini yang susah teman-teman, susah, jangan-jangan lebih susah dari orang tua anak yang kesurupan ini. Meskipun dia tidak mengenal Tuhan gitu ya, tapi dia percaya gitu, percaya akan firman Tuhan, ya akhirnya lebih mudah mendapatkan uluran tangan dari Tuhan gitu, lebih mudah gitu dibanding orang-orang yang punya keyakinan diri sendiri bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, padahal ya percaya Tuhan hanya di bibir saja, hanya sebagai seperti imajinasi, seperti halusinasi gitu. Jadi percaya cuma sebatas di mulut percaya saja, dan mengenal Tuhan padahal bukan mengenal Tuhan, hanya tahu Tuhan. Kalau mengenal Tuhan kan harus benar-benar mengenal Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, dan bentuk firman Tuhannya apa gitu. Kalau tanpa ada pengenalan pengertian firman Tuhan itu susah teman. Kalau kita kategorikan bahwa kita percaya Tuhan itu terlalu sulit untuk bisa bicara percaya Tuhan dan mengenal Tuhan gitu. Ini di kitab Markus pasal 9 ayat 22-27 bunyinya seperti ini teman-teman. Nah kalau kita kaitkan apa sih gitu yang kita bicara percaya yang benar itu bagaimana gitu. Nah ini kita coba baca di Filipi teman-teman. Filipi pasal 3
ayatnya 4 sampai 16 coba. Coba teman-teman coba cari gitu. Filipi pasal 3 ayatnya 4 sampai 16. Nah, ini bicara saya coba bacakan secara cepat gitu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi gitu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus gitu. Nah, ini cerita Paulus, teman-teman. Cerita Paulus itu dulunya seperti itu, teman-teman. Jadi ukurannya yang dia pakai itu adalah ukuran lahiriah, teman-teman. Bagaimana segala sesuatu itu diukur dari sisi lahiriah gitu. Nah, ini apa ya? Jadi kalau kita lihat dari sisi ininya kan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah gitu. Karena dulu ya anggapnya Paulus bahwa parameter itu adalah lahiriahnya gitu. Nah, tapi setelah dia sadar ya berubah gitu, pengertiannya berubah gitu. Nah, waktu itu bukan cerita Paulus tidak melakukan hukum Taurat, teman-teman. Paulus itu benar-benar melakukan hukum Taurat habis-habisan. Nah, cuman belum menghidupkan roh Tuhan di dalam dia. Nah, ini Paulus yang lama dengan Paulus yang baru itu ya bedanya di situ. Waktu cerita Paulus yang lama namanya kan masih Saulus gitu, tapi begitu Paulus yang baru gitu, yang sudah menghidupkan Tuhan di dalam badan dia, bukan cuma hukum-hukum Taurat saja, ya dia bicara menjadi Paulus gitu. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang gua anggap rugi karena Kristus gitu. Nah, ini setelah dia sadar jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita baca di ayat 7-nya seperti ini. Kalau kita simak di ayat 7, teman-teman, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kok anggap rugi karena Kristus gitu. Jadi apa yang dulu dia lakukan itu dianggap tidak menguntungkan gitu saat ini, karena pengertian si Paulus ini berubah, teman-teman. Dengan pengertian yang baru itu dia berubah bahwa yang dulu merupakan keuntungan sekarang dianggap merugikan gitu. Malahan segala sesuatu, di ayat 8-nya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus gitu, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus gitu. Nah, setelah si Paulus ini menyadari akan firman Tuhan dan roh Tuhan yang hidup gitu di dalam roh dia gitu. Nah, ini jadi akhirnya pola pikir yang dulu itu berubah semua, teman-teman. Ini kan bicara, kalau di perikop ini judulnya kebenaran sejati, teman. Jadi bagaimana caranya percaya untuk menemukan kebenaran sejati itu ya seperti itu. Jadi pola-pola yang lama itu berubah, teman. Berubah untuk menjadi pengenalan pengertian yang baru gitu. Pengenalan pengertian akan firman yang baru gitu. Nah, kalau pengenalan pengertian firman yang baru, teman-teman, ujung-ujungnya itu tetap harus ada unsur roh Tuhan yang dihidupkan gitu. Jadi untuk mampu mengerti firman Tuhan itu harus ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Dan juga melakukan firman Tuhan juga harus ada roh Tuhan di dalam kita. Tanpa ada roh Tuhan, sulit sekali untuk kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi bukan cuman bicara mentaati firman itu karena memang hukum gitu, hukum yang tertulis itu. Nah, itu kan bicaranya kalau hukum itu, kalau bahasa rohani kan disebutnya logos, teman-teman. Jadi hukum yang tertulis itu namanya logos gitu. Nah, setelah roh Tuhan hidup di dalam Paulus, setelah roh Tuhan hidup di dalam kita gitu, nanti akhirnya kita bicara mentaati firman itu bukan karena logos gitu, karena catatan tertulis, tapi lebih karena rema, teman-teman. Nah, kalau kita bicara rema, berarti kan semua firman itu kan akan didorong oleh Tuhan, oleh roh Tuhan itu. Mana yang berlaku untuk kita? Jadi tidak totally semua firman mendadak semua berlaku
berlaku untuk kita gitu. Nah di dalam firman itu kan kadang-kadang ada yang berbeda teman-teman, bertentangan. Ada yang arahnya suruh kanan, ada juga firman yang lari ke kiri. Nah kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya kita bingung teman-teman menentukan firman yang mana gitu. Nah ini kembali lagi, kalau firmannya firman tertulis gitu, ya akhirnya ada firman yang ke arah kanan dan ada firman yang ke arah kiri gitu. Ada yang suruh tidur aja bisa diberkati, ada juga yang harus rajin gitu. Seperti semut, cerita semut. Ya itu ada dua firman yang berbeda gitu. Nah, rema itu adalah bukan apa ya? Rema itu adalah satu firman yang didorong oleh Tuhan, digerakkan hati kita oleh Tuhan, oleh roh Tuhan gitu. Ya, untuk yang mana gitu? Kita menjalankan firman yang mana? Firman yang mesti rajin atau firman yang tidur juga bisa diberkati? Nah, ini contohnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, nanti ujungnya firman Tuhan ya jadi seperti hukum teman-teman. Ya cuman tertulis begitu aja dan akhirnya malah bisa membingungkan kita gitu. Karena firmannya segitu banyak gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Bagaimana caranya kita belajar mencari kebenaran yang sejati itu lewat firman-firman Tuhan yang ada seperti di perjanjian lama, perjanjian baru, tapi tergantung daripada rema, tergantung apa yang Tuhan gerakkan bagi kita. Nah, untuk menggerakkan rema itu ya roh Tuhan, teman. Kita butuh roh Tuhan yang ada dalam roh kita itu dihidupkan untuk bisa melahirkan rema gitu. Nah, akhirnya kita jadi di dalam Tuhan itu butuh dua teman-teman. Butuh basicnya adalah firman Tuhan, tapi kita juga butuh roh Tuhan untuk menghasilkan firman mana gitu yang saat itu Tuhan ingin gerakan bagi kita gitu. Nah ini jadi butuh firman Tuhan dan juga butuh roh Tuhan teman-teman. Ini kuncinya kebenaran sejati itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau cuma firman Tuhan aja tanpa roh Tuhan juga takutnya jadi akhirnya jadi hukum yang mati gitu, tidak bisa hidup gitu. Tapi begitu kalau ada roh Tuhan, ya firman itu akan menjadi hidup gitu, akan menjadi hukum yang hidup, hukum yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita gitu. Yang kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya gitu, supaya aku akhirnya beroleh. Nah ini kan kalau cerita udah kesini kan jadi bagaimana kita hidup itu untuk mencari kebenaran sejati itu adalah bagaimana tolok ukurnya apa yang Yesus lakukan gitu. Apa yang Yesus lakukan adalah ya itu tolok ukur kita ya untuk hidup seperti Dia gitu, seperti Yesus gitu. Bagaimana melakukan firman Tuhan seperti Yesus gitu. Nah ini jadi kalau semua larinya akhirnya ujungnya ke situ teman-teman. Yang kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bahkan penderitaannya bukan cuma melakukan firman aja. Firman katakan bahwa penderitaan itu adalah bagian melakukan firman teman. Penderitaan itu, penderitaan hidup di dunia ini adalah bagian dari kebenaran yang sejati teman-teman. Jadi jangan dianggap kita kalau ikut Tuhan itu harus menghindar dari penderitaan. Rasanya tidak bisa gitu. Kalau kita bicara kita pengen mencari keselamatan akhirat, memang prosesnya adalah penderitaan, ujian, cobaan hidup di dunia ini dengan mengalami penderitaan gitu. Nah, penderitaan ini yang membuat kita gitu ya bisa mendapatkan keselamatan akhirat yang maksimal nantinya teman-teman. Jadi kembali lagi penderitaan itu adalah satu paket teman-teman, satu paket dengan kebenaran sejati. Nah, cuman orang dunia kan tidak mengharapkan itu teman-teman. Jadi bagaimana orang dunia itu menghindari dari penderitaan itu ya dengan cara bagaimana menumpuk kesusahan duniawi, mengumpulkan hal-hal yang duniawi sebanyak mungkin gitu ya dengan tujuan untuk menghindarkan dari penderitaan itu. Padahal kan kembali lagi teman-teman, kalau orang dunia seperti itu pun dia tidak akan mendapatkan damai sejahtera dalam hidupnya gitu. Yang dia dapat itu ya cuma dari sisi jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya dapat terpenuhi, tapi ya cuma dapat sukacita yang sementara gitu, sukacita yang sesaat, sukacita yang dari jiwa saja gitu. Nah, untuk mendapatkan damai sejahtera yang dari roh gitu ya, itu rasanya susah. Orang dia untuk dapatkan itu susah teman. Jadi damai sejahtera dari roh itu ya akan didapatkan apabila kita memang benar-benar melakukan firman Tuhan gitu. Jadi meskipun kita menghadapi penderitaan hidup gitu, meskipun kita menghadapi permasalahan, tapi tetap ada damai sejahtera yang di dalam roh kita gitu.
Meskipun secara jiwa mungkin secara sukacita tidak dapat gitu, tapi damai sejahtera itu akan lahir dari dalam kita, dari roh kita gitu. Nah ini yang orang dunia tidak bisa dapatkan teman-teman. Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan dengan benar gitu, orang yang tidak mendapatkan kebenaran sejati, rasanya sulit sekali untuk mendapatkan damai sejahtera gitu. Nah ini yang teman-teman mesti bisa bedakan. Damai sejahtera itu beda teman-teman dengan kalau damai sejahtera itu menurut saya lahir itu lebih banyak dari sisi area roh kita gitu, bukan dari area jiwa kita. Tapi kalau sukacita mungkin masih bisa gitu lahir ya karena dari jiwa kita gitu. Beda teman-teman, kekuatan damai sejahtera dan sukacita itu beda sekali gitu. Nah ini kalau kita mendapatkan damai sejahtera, biasanya kita mendapat sukacita. Tapi apabila kita hanya mendapat sukacita yang diuber dari sisi jiwa, belum tentu mendapatkan damai sejahtera. Bedanya di situ teman-teman. Apabila damai sejahtera dari roh, itu akan pasti mendapatkan sukacita gitu dari jiwa. Tapi kalau mendapatkan sukacita yang dari jiwa, belum tentu mendapatkan damai sejahtera yang dari roh. Bedanya ya antara sukacita dengan damai sejahtera ya seperti itu gitu. Bukan supaya yang kuhendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah ini ceritanya teman-teman. Untuk mendapatkan kebenaran yang sejati itu bukan diam teman, harus mengejar gitu. Ya bagaimana caranya kita mengejar kebenaran sejati itu gitu. Jadi harus ada perjuangan teman-teman untuk mendapatkan kebenaran sejati itu, bukan pasif tapi harus aktif. Bagaimana caranya kita mungkin kuncinya bagaimana kita mau mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan mau atau berani melakukan firman Tuhan teman. Ya kita harus kejar itu gitu. Tidak cuma bisa diam, kita harus mengejarnya. Karena firman selalu katakan begitu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus gitu. Jadi kembali lagi, kalau memang kita sudah dipilih gitu, ditangkap oleh Tuhan gitu, oleh Kristus gitu, oleh Kristus Yesus, ya berarti kita tinggal bagaimana mengejar kebenaran yang sejati tadi gitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi apa yang cerita pengenalan pengertian akan kebenaran yang lalu gitu ya, mungkin kalau kita bicara dasar sekali, ya jangan-jangan kebenaran itu bicara kesusahan duniawi teman-teman. Kalau orang-orang dunia akan selalu beranggapan seperti itu. Bahkan orang yang punya keyakinan diri sendiri beranggapan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah kesusahan duniawi gitu. Nah tapi setelah kita mengerti akan lebih dalam akan firman Tuhan gitu, ya kita bisa bicara bahwa kuncinya bukan kesusahan duniawi tapi keselamatan akhirat. Yang Tuhan mau itu keselamatan akhirat gitu. Nah itu maksudnya ya berarti pengertian yang lama itu bisa dilupakan benar. Bisa melupakan yang lama. Nah kita uber sekarang keselamatan akhirat yang baru gitu. Nanti di ayat selanjutnya coba nanti bisa lebih kelihatan gitu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini jadi ujungnya itu akhirnya kita mengenal dan mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu adalah yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi gitu. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan surga, bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Jadi kunci hidup itu ya seperti itu gitu. Kunci yang Tuhan inginkan pada akhirnya kita ini ya untuk mendapatkan kebenaran yang sejati adalah keselamatan akhirat di dalam surga. Tuhan ingin ini teman-teman. Jadi bukan seperti orang dunia atau orang yang punya keyakinan diri bahwa yang diuber itu adalah hal-hal lahiriah atau jasmani atau duniawi gitu, atau kesusahan duniawi. Bukan itu teman. Tapi keselamatan akhirat yaitu panggilan surgawi dari Tuhan gitu. Intinya itu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah
ini di sini di ayat 16 teman-teman. Jadi tingkat pengenalan pengertian itu, kebenaran akan firman Tuhan itu tidak ada berhentinya teman-teman. Jadi kita harus terus berjuang terus untuk terus melanjutkan gitu. Yang bagaimana sampai kita meninggal dunia teman-teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan akan berubah terus gitu. Nah ini yang kalau kita bicara kebenaran yang sejati itu harusnya kita alami seperti ini teman-teman. Jadi bukan berhenti cuma seperti orang dunia atau orang keyakinan yang punya keyakinan diri sendiri saja. Ya kuncinya nggak jauh, nanti parameternya jadi ya cuman bagaimana mendapatkan hal-hal jasmania duniawi lahiriah gitu ya di dunia ini. Nah ini ya pasti dilakukan oleh orang-orang dunia seperti ini teman-teman. Cuman kembali lagi yang disayangkan banyak orang yang percaya Tuhan, orang yang mengaku mengenal Tuhan juga melakukan seperti hal-hal orang dunia lakukan gitu. Jadi bagaimana kita apa menyebutnya, bagaimana disebut orang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, ya mestinya kan orang rohani gitu. Tapi kalau kita lihat dari ulahnya, tingkah lakunya orang-orang semacam ini yang punya keyakinan seperti ini, ulahnya tidak beda sama orang duniawi teman-teman. Jadi orang rohani yang duniawi, orang yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi duniawi gitu. Jadi ya rasanya percuma teman-teman. Yang kita mesti cari itu kan kebenaran sejati, itu kan bagaimana kita benar-benar percaya Tuhan, itu benar-benar totally kita percaya Tuhan, dan karena memang kita mengenal mengerti akan Tuhan gitu. Nah mengenal mengerti akan Tuhan nggak jauh harus ada pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah waktu Tuhan katakan bahwa kita tidak cuma cukup mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi harus melakukan, ya berarti kita juga harus melakukan firman Tuhan. Selama kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita belum di jalan, belum di posisi hidup dengan kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah ini yang teman-teman harus hati-hati. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 9 ayat 22 sampai 27, dan saya cross dengan kitab Filipi 3 ayat 4 sampai 16 teman-teman soal kebenaran yang sejati ini. Dan saya coba masuk ke dalam sharing apa yang saya alami dalam hidup ini gitu. Nah, kunci mengatasi permasalahan dalam kehidupan bagi orang yang sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan adalah percaya gitu. Percaya kepada Tuhan, sesimpel itu gitu. Percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan gitu. Itu kuncinya teman-teman. Kenapa ini kunci? Karena memang firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Tuhan gitu. Jadi semua permasalahan bisa pasti diatasi apabila kita percaya kepada Tuhan gitu. Kuncinya jadi percaya teman-teman. Spotlightnya ya, jadi fokusnya itu adalah percaya Tuhan gitu. Orang hidup mengandalkan Tuhan ya memang harus percaya Tuhan gitu. Kalau kita bisa percaya Tuhan, semua permasalahan bisa teratasi. Berbeda dengan orang yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan juga bagi orang yang hanya memiliki keyakinan percaya dan mengenal Tuhan hanya dari pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri saja. Orang-orang seperti ini belum atau tidak mengenal Tuhan dengan pengenalan dan pengertian dari sudut kebenaran Tuhan gitu. Jadi apa yang Tuhan inginkan gitu, bahwa Tuhan ini, kebenaran Tuhan ini seperti ini, ya orang ini nggak ngerti gitu, karena selalu ditekankan hanya dari pikiran perasaan kehendaknya orang ini, kembali ke keyakinan lagi gitu. Nah ini kan yang sayang teman-teman, jangan sampai kita terjebak dalam kondisi seperti itu gitu. Kebenaran Tuhan yang sejati tidak diukur dari hal-hal duniawi atau lahiriah, di mana orang yang belum atau tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan akan selalu jadikan Tuhan dengan tolok ukur kesuksesan duniawi atau lahiriah gitu. Kalau kita belum mengenal Tuhan, selalu parameternya itu teman-teman. Termasuk Paulus yang tadi cerita tadi kan di Filipi tadi gitu. Ya parameter itu selalu lahiriah gitu. Nah padahal ukuran Tuhan bukan lahiriah. Ukuran Tuhan itu lebih bicara ke rohania gitu. Cuman ini kan butuh kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan teman-teman. Kalau sampai pengenalan pengertian kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang terlalu cetek gitu, terlalu dangkal, ya akhirnya nggak bisa ketangkap maksud Tuhan apa gitu. Apalagi kalau kembali lagi kayak tidak berusaha mendalami pengenalan firman Tuhan, tapi ya terus-terusan meyakini saja gitu, meyakini sesuai pikiran perasaan dan kehendaknya sendiri. Ya Tuhan kalau dibegitukan ya susah, jadi akhirnya Tuhannya
dengan parameter jiwanya si orang tersebut, dengan pikiran perasaan kehendaknya orang tersebut. Nah ini yang akhirnya orang-orang seperti ini ya sulit untuk mendapatkan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu, karena memang mereka tidak menguasai firman, ya mereka tidak mengenal dengan benar akan firman, mereka tidak mampu mengerti dengan apa firman yang benar gitu. Ya ini jadi susah. Keyakinan diri sendiri itu justru yang lebih bahaya daripada orang-orang dunia pada umumnya, teman. Kalau orang dunia kan seperti tadi di cerita Markus 9 itu kan bapaknya orang tuanya orang yang kesurupan itu kan memang orang dunia gitu, tapi dia kan percaya gitu. Setelah ketemu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan Yesus gitu, dia percaya. Nah itu kan lebih baik orang dunia yang seperti ini daripada orang yang sudah mengaku percaya, orang yang mengaku sudah mengenal Tuhan, padahal ya percayanya itu percaya karena pikiran perasaan sendiri, mengenalnya itu karena pikiran perasaan sendiri gitu. Nah ini kan yang lebih kacau daripada orang dunia, teman-teman. Nah kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan mengubah anggapan bahwa melakukan firman Tuhan adalah lebih mulia daripada semua hal duniawi. Dahulu yang dianggap hal-hal yang duniawi sebagai keuntungan, sekarang malah dianggap kerugian oleh karena pengenalan firman itu gitu. Jadi ini kembali lagi dengan kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan akan mengubah anggapan bahwa melakukan firman Tuhan adalah lebih mulia daripada hal-hal duniawi gitu. Nah ini pengenalan pengertian firman Tuhan ini yang seperti ini, teman-teman, bahwa melakukan firman Tuhan adalah lebih mulia ya daripada semua hal duniawi. Tapi orang dunia kan tidak anggap seperti itu gitu. Orang dunia beranggapan bahwa melakukan hal duniawi lebih benar gitu, lebih mulia dibanding ya melakukan firman yang tujuan firman itu pada akhirnya bukan mencari kesenangan duniawi tapi keselamatan akhirat gitu. Nah ini orang dunia dengan orang rohani kan bedanya di situ, teman-teman. Jadi dulu yang dianggap hal duniawi seperti sebagai keuntungan, tapi setelah kita mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita lebih mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, dan sekarang malah dianggap kerugian oleh karena pengenalan firman Tuhan tersebut gitu. Jadi kalau kita belum mengenal pengenalan atau pengertian akan firman Tuhan, ya biasanya dianggapnya hal-hal melakukan firman Tuhan adalah kerugian. Tapi setelah kita mengerti lebih dalam gitu akan firman Tuhan, ya kita anggap melakukan firman Tuhan adalah memang keuntungan. Ya malah yang hal-hal lama yang sifatnya duniawi lahiri ya target ya gitu malah ditinggalkan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran dari firman Tuhan dan pengertian roh Tuhan gitu. Jadi kebenaran yang sejati itu tidak cuma cukup dari firman Tuhan saja, tapi juga butuh pengertian dari roh Tuhan itu. Mampu mengerti dari persepsi Tuhan. Nah ini butuh roh Tuhan, benar. Jadi firman Tuhan dan juga roh Tuhan itu. Bukan dari keyakinan diri sendiri atau hanya mentaati secara hukum tertulis saja, tapi harus dengan kebenaran karena iman percaya kita melalui roh Tuhan. Nah kembali lagi, jadi banyak sekali orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan pun apabila tidak menghidupkan roh Tuhan, akhirnya ya cuman bicara hidup itu dengan teori-teori rohani saja, teman-teman. Kenapa? Karena yang tertulisnya seperti itu gitu. Padahal Tuhan ingatkan bahwa yang namanya hukum-hukum yang sudah Tuhan tulis itu bukan cuma cukup dengan hukum yang tertulis saja, tapi Tuhan minta supaya kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita agar yang namanya hukum tertulis itu menjadi hidup, teman-teman. Nah, hukum yang hidup itu disebutnya kalau bicara dari sisi Nasrani disebutnya rema, teman-teman. Rema, jadi bukan bicara yang tertulis saja hukumnya. Kalau yang tertulis kan namanya kalau secara rohaninya di Nasrani disebutnya logos, teman-teman. Jadi cuma tertulis aja gitu, logos. Nah Tuhan pengen firman itu bukan logos tapi menjadi rema. Nah kalau cerita rema itu adalah logos yang disertai dengan roh Tuhan gitu, yang dihidupkan oleh roh Tuhan. Nah dari sini nanti Tuhan banyak bicara dengan kita melalui rema-rema ini, teman-teman. Kita melakukan firman Tuhan dengan rema-rema yang dari Tuhan gitu. Itu banyak sekali akan ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Kuncinya di situ, teman-teman. Bagaimana cara menghidupkan Tuhan itu ya seperti itu. Bagaimana kita bicara dasarnya adalah firman Tuhan, tapi bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah di situ timbul interaksi antara kita dengan Tuhan. Nah ini kebenaran sejati itu
Dasarnya itu teman-teman. Kalau tanpa itu susah teman-teman. Tidak bisa, jadi artinya terlalu teoritis gitu. Kebenaran yang sejati harus kita kejar untuk ditangkap dengan mengarahkan diri kepada keselamatan akhirat, dengan melupakan hal-hal yang hanya terkait dengan hal-hal duniawi semata. Nah ini kembali lagi, kebenaran yang sejati yang itu bukan berarti kita pasif, sebenarnya harus aktif gitu. Bagaimana kita mesti mengejar akan kebenaran yang sejati ini. Nah kebenaran sejati itu ya bagaimana kita bicara keberanian kita terus menerus sampai kita meninggal dunia melakukan firman Tuhan, teman. Nah untuk melakukan firman Tuhan maksimal, kita harus makin dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Semakin banyak mengenal mengerti akan firman Tuhan, otomatis semakin banyak yang apa yang harus kita lakukan sesuai yang firman katakan gitu, firman instruksikan, firman perintah dan peraturkan gitu. Jadi semakin dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ya otomatis sejalan selaras dengan makin banyak firman Tuhan yang kita lakukan. Semakin sedikit kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, semakin sedikit teman-teman melakukan firman Tuhan. Nah ini yang kita harapkan kan, kita sebanyak mungkin melakukan firman Tuhan sampai Tuhan bahkan katakan apabila kita sudah banyak sekali kan melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya bisa nggak kita mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah ini kalau kita tidak ada kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, kadang-kadang apa iya ada firman yang mengatakan kita harus mengajarkan firman Tuhan gitu, bukannya cuma cukup melakukan firman Tuhan. Jadi kembali ya kedalaman pengenalan pengertian akan firman ini teman-teman yang akan membuat kita beda gitu, berbeda, bahwa ada firman yang mengatakan di kitab Matius itu bagaimana caranya kita untuk bisa tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga harus mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, mengajarkan firman Tuhan itu kalau di pengertian saya ya tergantung posisi kita, Tuhan jadikan apa gitu. Kalau memang Tuhan jadikan kita sebagai mentor rohani, ya kita harus mengajarkan benar-benar secara teoritis urusan rohani gitu. Tapi kalau Tuhan taruh sebagai orang yang punya talenta di marketplace gitu, ada di dunia sekuler, ya kita bicara mungkin kesaksian semacam ini teman. Bagaimana kita bersaksi hidup bersama Tuhan yang hidup di dalam Tuhan memang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Bukan cerita hidup ngaku-ngaku bersama Tuhan tapi tidak ada dasar firmannya. Nah itu malah kacau gitu. Jadi akhirnya kan malah kayak curhat atau mungkin kayak jadi cerita kosong gitu ya. Tapi kalau kita bicara kesaksian adalah apa yang kita alami dalam hidup bersama Tuhan dan ada di dalam firman-Nya teman-teman. Sesuai dengan firman itu. Jadi firman-Nya misalnya cerita Nabi Ayub seperti ini, nah kita juga ngalami seperti itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda dengan Nabi Ayub, tapi pada prinsipnya yang ngalami seperti Nabi Ayub gitu. Jadi semua tokoh-tokoh itu ya akan kita alami apabila kita terus tidak berhenti untuk mencari pengertian akan firman Tuhan dan kita berani hidup melakukan firman. Rasanya semua yang terjadi di kitab suci itu akan terjadi dalam hidup kita. Meskipun sampai kita meninggal tidak mungkin totally bisa kita lakukan gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman, jadi saya coba sharing pagi ini ya, kunci atasan permasalahan adalah ya dengan percaya dan harapkan Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.